Itulah yang namanya sang juru selamat. Menyelamatkan karena memiliki kunci maut dan kerajaan maut. Maka orang harus percaya kepada dia. Ya Allah itu roh, gembala dengan roh kita, nanti Tuhan akan memberikan kebenaran, Cara perdamaian. Nama kata lain adalah Salam sahabatku yang terkasih, salam persawan persawati yang terkasih. Kita jumpa lagi dalam Pemuridan Ilahi. Apa itu selamat dan siapa itu juru selamat? Tetapi kita akan terlebih dahulu menyaksikan satu buah lagu pujian. Saudaraku yang terkasih. Tentang pemahaman tentang selamat, ini agak panjang tapi memang harus difahami saudaraku yang kekasih, kalau enggak akan menjadi berantakan sampai seumur hidup. Karena apa? Ya karena percayaan yang dipercayai juga enggak jelas. Pemahaman selamat dan juru selamat yang tidak sesuai kebenaran ilahi, yang subjektif pada umumnya, akan berakibat fatal bagi banyak roh manusia. Melahirkan subjektivitas Taurat, bahwa hanya agama sendirilah, agama yang dianutlah pasti masuk surga, yang lain masuk neraka. Saudaraku yang kekasih, pasti banyak yang menganut demikian, bukan? Padahal Alkitab menunjukkan pluralitas, tanda kutip ya, religi dan Taurat. Matius 22 ayat 36 sampai 40. Matius 22 ayat 36 sampai 40. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?
Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Yes. Lanjut. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia. Kalau tadi vertikal, horizontal. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Seluruh religi, seluruh agama. Amin. Saudaraku yang kekasih, banyak orang yang subjektif akhirnya melahirkan megalomani iman. Hanya dengan menganut teken bahwa dia menganut agama tertentu, dia pasti masuk surga kekal, nggak ngapa-ngapain, berdosa ya udah diampuni, gitu. Itu kasihan. Karena apa? Karena apa yang disebut sebagai pemahaman yang salah akan membuat dia berdiam diri, tidak berjuang untuk menggapai surga kekal yang tidak gampang, seperti unta masuk ke lubang jarum, seperti benang yang menjadi jembatan. Benang aja udah bagus, ya, benang dibelah 7 misalnya. Saudaraku yang kekasih, banyak orang, ya, mari kita memahami kebenaran ilahi dari kata selamat yang dimaksud. Selamat dari kacamata ilahi. Selamat dari kacamata ilahi, lalu kita mengenal dan dikenal Sang Juru Selamat. Perhatikan baik-baik. Kita fahami selamat dari kacamata ilahi, dari kacamata kebenaran ilahi, lalu mengenal dan dikenal siapa sesungguhnya Sang Juru Selamat. Penting kan? Kata selamat dan juru selamat memang banyak diartikan, difahami secara berbeda. Yes, karena kacamatanya berbeda. Kacamata logika, kacamata emosional, kacamata subjektivitas, kacamata megalomani iman. Maka hal yang nampaknya sepele tetapi dampaknya sangat mewarnai nasib dan kehidupan manusia sesuai ukuran, pemahaman, dan penerapan di dalam hidup akan diukurkan. Jadi tidak sama kamu agama tertentu Tuhan katakan udah masuk surga aja. No, like that. Saudaraku yang kekasih, setiap roh manusia pasti faham apa yang disebut maut dan kerajaan maut yang ingin dihindari supaya selamat oleh setiap roh manusia. Karena menakutkan membuat rohnya mati. Pernahkah Anda mendengar alam maut, siksa kubur yang sangat menakutkan? Setiap roh manusia, sekali lagi, setiap roh manusia pernah melihat pada waktu bumi diciptakan, mereka pernah melihat bumi pada saat diciptakan dan mereka melihat alam maut. Maka takut, orang takut mati, saudara. Pernahkah Anda mendengar neraka kekal yang sangat mengerikan bagi roh-roh manusia yang manapun? Ketakutan dan kegentaran roh-roh manusia tersebut di ataslah sesungguhnya yang ditawarkan sejak 2000 tahun yang lalu, sekitar 2000 tahun yang lalu oleh Yesus Kristus sebagai Sang Juru Selamat. Nanti kita akan urai. Keutamaan tersebut yang banyak tidak difahami manusia. Ya, keutamaan yang tidak difahami oleh manusia, bahkan diacuhkan. Ya, Yesus cuma diperingati
Setahun 2 kali. Ya kan? Kadang-kadang mampir seminggu sekali pun bagi teman-teman suka tidak disapa secara lahiriah, tetapi secara ilahi diacuhkan. Kenapa Yesus diacuhkan? Sang Juru Selamat diacuhkan karena nggak banyak saudara si manusia rasakan. Terutama bagi manusia-manusia yang rohnya mati di dalam kerajaan maut. Tak berdaya, terpenjara, saudaraku yang kekasih. Walaupun tubuhnya masih hidup. Sekali lagi mereka banyak orang yang bersubjektif ria dan bermegalomani ria. Seperti tadi kita baca, kita sampaikan. Sahabat saya seorang dokter, masih belum terlalu sepuh, sebetulnya baru 70 tahun. Istrinya juga seorang dokter gigi, jauh lebih muda. Ya, wafat sang suami karena kanker getah bening. Ya, seorang dokter yang kanker getah bening wafat pada umur 70, istrinya nggak lama, sekitar sekitar sebulan kemudian menyusul. Ya, cinta mati itu, saudara. Saudaraku yang kekasih, sahabat-sahabat saya yang sebaya dengan saya, yang masih adik kelas juga kemudian menyadari bahwa kematian bisa datang kapan saja, di mana saja, dalam usia berapa saja, dengan penyebab apa saja. Mereka pun saling mempersiapkan diri supaya ketika giliran kematian datang tidak terlalu menakutkan. Yes, sesungguhnya kematian adalah yang paling mengerikan, menakutkan bagi umat manusia, terutama manusia yang belum mengenal, belum mempersiapkan keselamatan rohnya, belum mengenal Sang Juru Selamat, apalagi yang belum dikenal. Mengapa? Alam maut atau dunia orang mati sangat mengerikan, menakutkan, menyakitkan, menjijikkan. Udah disampaikan itunya tentang alam maut dalam YouTube sebelumnya. Bagi setiap roh manusia, bahkan roh-roh jahat pun tak mengeri masuk ke alam maut. Setiap roh manusia mendambakan saat kematian tubuhnya tiba, maka rohnya boleh masuk ke Firdaus, itu keselamatan. Ya, seperti manusia penjahat yang di samping kanan lah pokoknya. Yang salah satu itu yang kemudian berada, yang satu menghujat, yang satu membela Tuhan Yesus. Dia nggak kenal Tuhan Yesus. Manusia di sampingnya yang disebut Tuhan Yesus itu sama manusia 100% yang loyo juga saat disalibkan. Ya, tanda kutip loyonya. Saudaraku yang kekasih, tetapi dia percaya manusia yang sebelahnya tersebut, yang loyo tanda kutip tadi, adalah raja. Rohnya adalah raja. Saudaraku yang kekasih, Lukas 23 ayat 40-43. Kita baca, tengok kenapa dia bisa masuk Firdaus padahal dia penjahat. Lukas 23 ayat 40-43. Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah? Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah? Perhatikan baik-baik kata sang penjahat. Sedang engkau menerima hukuman yang sama. Ayat 41, kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal. Tanggung jawab luar biasa. Kita selayaknya dihukum. Sebagai penjahat, dia mengatakan selayaknya dihukum. Lanjut. Dengan perbuatan kita. Yes, sesuai perbuatannya. Lanjut. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Dibela itu Yesus. Manusia Yesus. Terus? Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Apabila engkau datang sebagai raja. Apa jawab Tuhan? Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu,
Sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Itu dia. Dan kemudian ketika Yesus turun setelah kematian tubuh alamiahnya, rohnya turun ke alam maut, membawa mereka yang percaya dari alam maut selama 3 hari 3 malam, lalu mereka ada di muka bumi ini menunjukkan kepada banyak orang roh itu hidup, lalu kemudian dibawa 40 hari kemudian bersama-sama ke Firdaus, termasuk yang percaya, penjahat yang percaya tadi. Saudaraku yang kekasih, alam maut merupakan tempat yang sangat mengerikan bagi setiap roh manusia. Saya ulang kembali, Firdaus dan alam maut berada di areal yang sama, di galaksi maksud saya, bukan areal yang sama satu tempat ya, tetapi tak terseberangi, nggak bisa orang pindah ya dari alam maut ke Firdaus karena dijaga oleh makhluk-makhluk statis namanya kerub. Memang Firdaus bukanlah, banyak yang salah ya, pengertiannya salah ya, bahwa Firdaus dan surga kekal sama. Bukan, Firdaus ya ada di bumi ini, surga kekal ya tempat kita diciptakan dulu di surga kekal. Ya, alam maut bukanlah neraka kekal, alam maut sudah kita lihat pada waktu pembuatannya. Saudaraku yang kekasih, alam maut dan Firdaus telah dinyatakan dalam seluruh hukum Taurat. Ya, tinggal si manusia percaya, mau percaya apa tidak. Benarkah Firdaus dan alam maut telah diinformasikan di dalam Taurat dan kitab para nabi? Saudaraku yang kekasih, yes. Walaupun selama ini banyak manusia yang hanya percaya adanya, itu udah lumayan lah menurut mereka, percaya adanya surga kekal dan neraka kekal. Padahal surga kekal, masuknya ke surga kekal setelah penghakiman akhir oleh Tuhan Yesus. Saudaraku yang kekasih, selain dalam kitab Kejadian tentang ABC Firdaus, ada Taman Eden yang namanya juga Firdaus, Allah juga menginformasikan tentang penciptaan alam maut. Saudara nggak percaya, ingat ya. Ingat lagi, Ayub 38 ayat 17. Ingat bahwa saya dan saudara sudah melihat itu alam maut. Ayub 38 ayat 17. Apakah pintu gerbang maut tersingkap bagimu? Atau pernahkah engkau melihat pintu gerbang kelam pekat? Saudaraku, roh-roh jahat pun takut. Dalam Lukas 8 ayat 26-31 saya bacakan sebagian. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang Maha Tinggi? Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku," dan seterusnya. Setan-setan pun memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Jadi tidak aneh jika setiap roh manusia sekali lagi takut tidak selamat, takut menghadapi kematian lalu masuk ke alam maut. Karena kematian bisa datang kapan saja, di mana saja, dengan cara apa saja, pada usia berapapun. Dan kemudian rohnya kalau mati masuk ke, masih ada dosa dan kejahatan, masuk ke, disiksa di alam maut. Tentu saja ada manusia-manusia yang memiliki absintus yang tebal, yang menghujat Allah seperti penjahat yang di samping kiri Tuhan Yesus, manusia Yesus, bahwa tidak ada surga, tidak ada kekal, tidak takut akan kematian. Kayak memang mereka menyamakan dirinya dengan binatang. Sama, binatang itu kalau udah mati ya habis, habis perkara. Tadi udah disampaikan bagaimana orang-orang yang megalomani dan subjektif. 2000 tahun yang lalu sudah dibuka, sudah dinyatakan Yohanes 5 ayat 24-25 oleh Yesus Kristus bahwa akan dibuka Firdaus dan akan ke alam maut untuk membawa mereka ke Firdaus bagi yang percaya. Silakan. Yohanes 5 ayat 24-25. Aku
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku Perhatikan baik-baik. Barang siapa mendengar perkataan Yesus Kristus, dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, percaya kepada Dia yang mengutus aku, Allah Bapa, Allah yang Maha Esa, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, turut dihukum. sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Rohnya hidup, saudaraku yang kekasih. Lanjut. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Itu dia 2000 tahun yang lalu telah terbukti. Itu dinyatakan sebelum masuk alam maut, saudara. Terbukti roh manusia Yesus masuk ke alam maut dan membawa mereka ke Firdaus bersama-sama Sang Kristus, dengan termasuk penjahat yang tadi percaya Yesus. Di Firdaus roh-roh itu akan dihakimi, akan digembleng untuk menjadi anak-anak Allah sesuai dengan ukuran yang didapat pada waktu di bumi. Pertanyaannya, apakah memang bisa agama apapun masuk surga? Alkitab mengatakan, Wahyu 20 ayat 11 sampai 15. Wahyu 20 ayat 11 sampai 15. Lalu aku melihat suatu takhta putih yang besar, dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Lanjut. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, yes, berdiri di depan takhta itu. Lalu dibuka semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Yes, ada kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Yes, kalau dia agama A, perbuatannya akan dihakimi sesuai dengan agama A yang dianut, agama B yang dianut, agama C yang dianut. Itu Alkitab yang mengatakan. Dan maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Itu dia. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. saudaraku yang kekasih, jadi prosedur untuk mendapatkan selamat dari kacamata ilahi adalah, jadi nggak gampang saudaraku, nggak gampang. Yang pertama, keselamatan akan ditangkap ketika saudara percaya pada Sang Awal dan yang akhir. Kenapa? Karena Dialah yang melepaskan setiap manusia yang percaya dari maut dan kerajaan maut. Yang pertama, langkah pertama, Wahyu 1 ayat 17-18. Wahyu 1 ayat 17-18. Ketika aku melihat Dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi Ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir." Aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Itulah yang namanya Sang Juru Selamat. Menyelamatkan karena memiliki kunci maut dan kerajaan maut. Maka orang harus percaya kepada Dia. Tetapi sebelum percaya atau saat percaya, dia harus bertobat total. Ketika melihat terang ilahi, dia harus bertobat total. Saudara bisa baca 1 Yohanes 1 ayat 5-10.
lalu memang siap ikut Kristus. Percaya dalam ukuran ilahi, tidak percaya versi-versi sendiri. Yohanes 14 ayat 11 sampai 12. Percaya itu apa? Mari kita lihat percaya itu apa. Yohanes 14 ayat 11 sampai 12. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Saudaraku yang kekasih, jadi keselamatan itu sesungguhnya itu tadi. Keselamatan yang utama untuk roh manusia kalau saudara ingin tidak masuk ke alam maut. Tetapi keselamatan ada dua, yaitu keselamatan ketika saudara hidup dan ketika setelah kita mati. Pada waktu hidup saudara ingin aman supaya hidup saudara aman. Ya, setelah lahir kembali, setelah percaya Yesus Kristus Sang Juru Selamat, saudara tinggal di dalam kerajaan Allah yang dibuka sejak 2000 tahun yang lalu. Saudara akan mendapatkan aneka kebenaran, tidak memiliki kekhawatiran. Saudara akan dipimpin, digembalakan oleh Tuhan sendiri. Itu selamat. Matius 6 ayat berapa itu? 9. Coba dicari Matius 6 ayat 31 sampai 34. Supaya saya dan saudara paham bahwa keselamatan, bagaimana Pak nasibnya buruk bisa diubah? Bisa selamat. Matius 6 ayat 31 sampai 34. Matius 6 ayat 31 sampai 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Banyak orang merasa saya udah pasti masuk surga kekal, tapi hidupnya penuh dengan seperti orang dunia, kekhawatiran. Lalu semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ternyata yang kayak gitu tidak mengenal Allah, saudara. Tidak mengenal Allah. And then? Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Saudaraku yang kekasih, apa jalan keluarnya? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka seluruhnya akan ditambahkan kepadamu. Tuhan akan menuntun saudara. Ada penolong. Saudara mendapatkan penolong yang diberikan oleh Sang Juru Selamat. Namanya Roh Kudus, Yohanes 14 ayat 15. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, Sang Juru Selamat, kamu akan menuruti segala perintahku. Akan menuruti segala perintahku. Luar biasa. Lanjut. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Yaitu Roh kebenaran, Roh Kudus yang sesungguhnya. Ya, saya tidak menghakimi orang yang mencurahkan Roh Kudus, tapi perhatikan, untuk mendapatkan Roh Kudus secara pribadi, untuk tinggal dan untuk menyertai dan tinggal dalam diri saudara, untuk menolong saudara, saudara harus mengasihi Sang Juru Selamat, menuruti segala perintahnya. Baru Sang Juru Selamat meminta kepada Bapa, Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Yes. 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Itu luar biasa. Sang penolong yaitu Roh Kudus yang diminta oleh Sang
juru selamat ketika saudara menuruti perintahnya, maka dia akan menuntun saudara dan saya untuk berjalan dalam kebenaran, aneka kebenaran. Sehingga 27, Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kutinggalkan kepadamu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. yes. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Janganlah gelisah dan gentar lagi, karena saudara sudah memiliki apa yang disebut Sang Juru Selamat. Amin. Yes, saudaraku yang kekasih. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh, sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Artinya saudara tidak perlu hidupnya tersandung-sandung. Bagaimana rohnya? Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, surga kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus, Firdaus namanya. Cukup jelas saudaraku, luar biasa. Tinggal kita maju percaya kepada Yesus, bertobat total, pegang Dia, mengenal dan mengenal Dia Sang Juru Selamat yang menghakimi setiap manusia, setiap roh manusia kelak setelah kiamat, sehingga saudara betul-betul selamat dan memiliki Sang Juru Selamat. Amin. Saudara betul-betul selamat dan memiliki Sang Juru Selamat. Saudara betul-betul selamat secara tubuh rohania dan tubuh alamiah. Amin. Mari kita berdoa. Kami serahkan anak-anakmu, Bapa. Marilah terang ilahi menerangi anak-anakmu secara pribadi, sehingga mereka faham siapa Engkau sebagai Sang Juru Selamat, lalu datang kepadamu dan berpegang padamu erat-erat di dalam sepanjang kehidupannya, sehingga keselamatan ilahi yang benar-benar daripadamu dapat mereka dan kami rasakan. Dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Shalom.